Halo Leo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan prediksi tentang keinginanmu yang akan segera terwujud. Kira-kira keinginanmu apa aja dan yang terwujud apa aja. Oke. Namun ini adalah general reading, pembacaan secara umum, jadi bisa resonate bisa aja enggak, dan tidak terpaku pada gender. Bisa laki-laki yang mengalami dan bisa perempuan yang merasakan atau menginginkan. Dan jika kalian ingin dibacakan secara personal, silakan kontak saya di nomor WhatsApp yang saya tampilkan di video ini ya. Itu berbiaya, dan jangan lupa kalau kalian ingin mendukung channel saya ini supaya lebih maju dan berkembang lagi, silakan dengan apa ya, tanpa membebani kalian, mungkin kalian bisa membagikan sedikit donasi ya, standar 10 ribuan gitu ya. Itu ada di link yang akan saya bagikan di dalam kolom deskripsi melalui aplikasi Sosiabas ya. Oke. Jika Anda senang dengan pembacaan saya, silakan berikan apa ya, mungkin kalian memberikan sumbangan gitu ya, atau donasi melalui Sosiabas ya, aplikasi Sosiabas. Itu tuh standarnya 10.000 doang gitu, supaya saya lebih apa ya, melengkapi lagi fasilitas saya dan meningkatkan lagi kualitas pembacaan saya melalui banyak kartu gitu ya. Untuk saat ini saya senang pakai kartu ini aja ya, kartu tarot dengan oracle. Aduh, lampu ya. Oke, kita lihat dulu ya. Kalau ada berisik-berisik di luar itu biasalah, itu mama saya sedang ngobrol sama tetangga. Oke, keinginanmu yang akan terwujud Leo. Kita baca dulu kegagalan kamu ya. Apa yang sudah kamu lewati dulu di masa lalu. Sepertinya kamu ini pernah mengalami yang namanya cinta segitiga, atau kamu sedang terjebak di dalam cinta segitiga gitu. Di sini kamu sudah mempertimbangkan gimana caranya melepas salah satu dan memilih salah satu gitu. Tapi kamu di sini masih bingung, belum mendapatkan solusi. Di sini ya, kamu ingin melepas salah satu, ini keinginan kamu pertama ya, untuk memilih salah satunya yang lebih baik gitu ya, karena kamu masih belum tahu gitu mana yang tepat. Karena apa? Karena kamu tuh pernah mengalami trauma yang sangat menyakitkan gitu ya. Jadi akhirnya kamu tuh kayak takut gitu ya melangkah lagi ke dalam percintaan, apalagi hubungan serius gitu. Makanya kamu gemar mengadakan orang ketiga, atau sebenarnya tujuan kamu tuh cuman ingin mempertimbangkan salah satu mana yang terbaik gitu aja sih ya. Tapi saya melihat ada salah satu yang kamu dari diantara dua orang itu ya, ada satu yang ingin kamu pertahankan gitu. Dan ini akan terwujud ya. Sepertinya kamu akan ikuti kata hati kamu ya. Jika kamu merasa bahwa cinta sejati kamu adalah orang yang saya melihat di sini ada seseorang yang mungkin aja dia ini tuh lebih banyak memberi kamu bantuan gitu ya. Ketika kamu menjalin hubungan dengan dia tuh dia juga pernah mengalami hal yang sama seperti kamu. Dan ya, bukan hanya kamu aja yang merasakan apa ya, trauma gitu, ketakutan untuk memilih gitu ya. Dia juga mengalami hal yang sama di masa lalu, dan dia juga sepertinya sangat mencintai kamu, dan dia sering membantu kamu, mensupport kamu ya. Jika kamu merasa orang ini menguntungkan, jika apabila kamu memilih dia, maka dialah cinta sejati kamu gitu. Kalau kamu ngerasa dengan seseorang lebih banyak sakitnya, atau dia jarang memahami perasaan kamu, dia
dia kurang memahami perasaan kamu, maka itu yang harus dilepasin gitu ya. Karena di antara mereka berdua ini adalah jodoh kamu, ada satu cuman ikuti kata hati kamu dan kamu yang lebih tahu ya. Ada banyak hal harapan kamu ya, angan-angan kamu, keinginan besar kamu itu adalah, beberapa dari kalian itu ingin membangun rumah, ingin memantapkan memajukan karir atau menyukseskan bisnis kamu, usaha kamu gitu ya. Kamu ingin mewujudkan impian kamu dalam hal karir dan keuangan, dan beberapa dari kalian tuh ingin membangun rumah gitu, memiliki rumah sendiri gitu ya. Dan selain itu adalah seseorang yang kamu udah targetkan gitu, yaitu satu di antara dua tadi ya. Karena di sini ada Wheel of Fortune, jadi yang menjadi keinginan kamu itu akan bertahap mendekati kamu ya, bertahap akan terwujud untukmu. Ya, keinginan kamu adalah sepertinya kamu tuh sudah ingin banget hidup berbahagia gitu ya. Ya, kamu ingin menikahi atau memastikan hubungan kamu dengan seseorang gitu ya. Tetapi di sini masih ada kendala keuangan gitu. Kendala keuangan yang membuat hubungan ini masih harus tertunda gitu ya. Kamu sudah tidak tahan lagi, ingin berbahagia gitu, tapi kamu masih dalam hubungan itu mungkin masih dibatasi oleh orang tua kalian atau ada pihak ketiga di sini gitu ya. Kamu ingin dia tuh terbuka sama kamu ya. Kamu ingin mendapat restu, kamu ingin meresmikan hubungan ini, kamu ingin mendapatkan rezeki yang besar gitu ya, sesuai harapan kamu, supaya kamu bisa mengadakan pertunangan ya. Karena pertunangan itu kan membutuhkan biaya gitu ya, atau pernikahan juga kan membutuhkan biaya. Jadi kamu tuh sekarang tuh sudah ingin banget menikah, tapi masih ada kendala keuangan yang membuat kamu kecewa gitu. Tapi tenang aja, karena di sini ada Wheel of Fortune, jadi akan ada sebuah keberuntungan yang membuat kamu bisa mewujudkan impian kamu ini. Dan apa lagi keinginan kamu? Ya, keinginan kamu adalah bertemu dengan orang yang sesuai gitu dengan harapan kamu, yang nggak ada minusnya gitu ya. Kamu sedang tertarik kepada seseorang dan kamu ingin berkomitmen dengan dia, tetapi ya kembali tadi kamu masih belum bisa mengambil satu keputusan karena ya kendala keuangan tadi ya. Kalaupun ada kendala, ada kelebihan rezeki, sepertinya masih ada beban yang harus kamu tanggulangi. Tapi saya melihat di sini karena ada Wheel of Fortune, ada Two of Cups, ada Queen of Pentacles, ada Six of Wands, dan ada The Star, maka harapan kamu untuk hal yang tadi saya bacakan itu semuanya akan terwujud. Coba kita lihat kapan, kira-kira kapan ya terwujudnya itu kapan. Sebentar saya hitung ya, 12. Hasilnya adalah angka 4 ya. Jadi di bulan 4 ini kan sudah bulan 4 nih, mungkin 4 minggu lagi ya, mungkin 4 hari lagi kamu udah mendapatkan titik terangnya untuk mendapatkan rezeki, untuk kebutuhan kamu dalam finansial, untuk mewujudkan impian kamu ini bersama pasangan kamu gitu ya. Atau berhubungan dengan angka 4, berhubungan dengan 4 bulan lagi, atau mungkin di bulan 4 ini ya, atau di atas dari 4 bulan gitu ya, atau di bulan 4, atau lebih dari 4 bulan, atau di bawah 4 bulan gitu ya, di bawah 4 bulan lagi, atau di atas 4 bulan lagi, atau tepat 4 bulan lagi dihitung dari mulai sekarang gitu. Jadi semuanya akan terwujud ya, yang
Jika ini dalam hal keuangan ya kamu akan mendapatkan rezeki yang bisa mewujudkan impian kamu bersama pasangan kamu ya. Karena di sini ada the star kan ya, jadi ini akan ada pertunangan atau pernikahan di sini ya. Pokoknya ada sebuah perayaan ya, kebahagiaan yang akan kamu dapatkan karena semesta memberikan kamu ada kelimpahan dan kesuksesan di sini akan kamu panen ya. Ya, kamu mungkin butuh keterbukaan dengan pasangan ya. Dan berhati-hatilah jika kalian sudah komitmen ya. Jangan lagi tergoda dengan orang yang sudah kamu tinggalkan, sudah kamu putuskan ya. Karena orang ini masih mengusik kehidupan kamu bersama pasangan kamu. Jadi tapi kamu akan aman kok ya. Mungkin kamu khawatir kalau dia akan tergoda dengan yang lain karena saya melihat di sini ada yang berusaha memiliki dia juga. Kamu merasa tersaingi di sini. Kamu ingin semesta melindungi cinta kalian berdua dan doa-doa kamu itu sudah didengarkan dan sepertinya selama kamu yakin dengan keinginan kamu ya, kamu yakin bahwa Tuhan akan mewujudkan impian kamu dalam hal pekerjaan, karir, keuangan ya, dan cinta kamu itu, selama kamu bisa menjaganya dan bisa menyelesaikan masalahnya, terus kamu juga bisa mengambil keputusan dalam hal cinta keputusan dalam hal berkomitmen atau pertunangan atau pernikahan. Jika kamu berani dan kamu udah yakin ya, tancap aja karena kamu sudah diridhoi. Apapun yang ingin kamu lakukan itu sudah direstui oleh semesta, oleh Ilahi Rapi gitu. Jadi lebih baik sekarang daripada nanti karena saya melihat maksud saya sesegera mungkin ya, kalau sudah ada keinginan itu dan sudah ada kesempatan mendapatkan rezeki yang cukup untuk biaya pernikahan, ya sudah lakukan aja, jangan ditunda-tunda karena saya melihat di sini hubungan kalian ini masih ada orang ketiga yang menggoda, mengganggu. Jadi sebaiknya kalian tuh harus saling terbuka ya, lebih banyak berdiskusi ya. Dan ya saya rasa kamu adalah pencarian terakhirnya. Jika dia tidak dengan kamu, maka dia tidak akan lagi pernah memilih orang lain. Atau kalaupun dia memilih orang lain, itu kan dia sudah putus asa. Dia ngerasa kamu itu soulmate-nya. Jadi udahlah, jangan khawatir karena ada Wheel of Fortune tadi, kalian udah jodoh. Jadi tanyakan pada hatimu, jika saat ini kamu sedang berdiri dengan dua cinta, dua orang yang sedang kamu pertimbangkan, mana yang akan kamu pilih? Tanyakan pada hatimu dan analisa di antara dua itu mana yang lebih nyambung dengan kamu, yang mana yang lebih kamu ngerasa balance ya, dimana kamu ngerasa ini bisa banget untuk dijadiin teman, bisa banget untuk dijadikan sahabat karena dia suka berdiskusi gitu, dia suka memotivasi gitu, dia bisa mendukung saya dalam keadaan saya masih terpuruk sekalipun dia nggak pernah meninggalkan saya. Itu dia orangnya. Nah, dia itu saya melihat dia itu ya orang yang kamu rasa seimbang dengan kamu ini ya. Dia adalah orang yang tidak mudah untuk tergoda dengan cinta lain, tapi dia mudah putus asa ya, dan dia mudah untuk menerima siapa aja jika dia sudah benar-benar kecewa. Tanpa ada rasa cinta pun dia akan menerima orang itu. Karena apa? Bagi dia kamu adalah pencarian terakhirnya. Jika kamu tidak ada tindakan dan jika dia mengetahui sesuatu tentang kamu, tentang orang ketiga itu dia akan langsung memutuskan hubungan dan
dia akan memilih siapa aja, yang penting siapa aja yang meskipun tidak ada rasa cinta gitu ya. Karena orang ini tuh dia bukan hanya mencari cinta doang, tapi dia mencari pasangan itu yang bisa diajak hidup bersama gitu. Karena perasaan cinta itu bisa berubah ketika ada masalah gitu. Cinta itu akan menjadi apa ya, pudar perlahan jika ada masalah. Tapi kalau karena dia ini tipe yang suka mencari apa ya, kayak partner gitu ya, partner yang bisa diajak bisnis, yang bisa diajak kerjasama, bisa dipercaya gitu ya, yang bisa mendampingi seumur hidup gitu. Jadi dia nggak terlalu apa ya, dia tuh orang yang seimbang gitu. Dia menggunakan perasaan juga, tapi dia juga menggunakan logika gitu. Jadi jika orang yang dia cintai nggak menghargai atau kurang merespek, atau dia ngerasa orang itu nggak happy sama dia akan rela melepaskan demi kebahagiaan kalian gitu. Jadi kalau kamu ngerasa udah klop sama dia, jangan kamu main-main dengan yang lain lagi, karena orang ini gampang banget mengambil keputusan jika dia merasa udah dihianati, karena di masa lalu dia pernah mengalami pengkhianatan yang sangat parah gitu. Jadi dia udah mengerti gitu. Bagi dia tuh sekarang bukan hanya cinta yang dia cari, tapi kehidupan bersama selamanya. Itu intinya gitu. Jadi jika kamu ngerasa dia lebih baik daripada yang lain, segeralah ambil keputusan, jangan lama-lama, karena seenggaknya kalian tuh minimal tuh ada kepastian atau komitmen gitu. Karena orang ini tuh nggak suka janji-janji palsu atau terombang-ambing dalam hubungan yang penuh dengan janji-janji doang gitu. Itu dia nggak suka gitu ya. Jadi kalau kamu berdiri dengan orang ini, saya melihat kenapa ada Wheel of Fortune, karena orang ini tuh menguntungkan. Kamu bisa lihat dia deh, coba analisa deh, kamu bandingkan dia dengan orang lain ya, atau seseorang yang kamu targetkan ini, kamu pertimbangkan ini ya. Coba kamu lihat sisi rezeki dia, cara dia hidup bagaimana ya, pola hidupnya seperti apa, apakah dia seorang pekerja keras, hobinya seperti apa, dan apakah dia berjiwa mandiri, apakah selama ini dia membebani kamu atau enggak ya, dia lebih banyak membantu daripada membebani atau enggak gitu ya. Dari situ kamu bisa ya, kamu akan bisa mendapatkan satu keyakinan hati bahwa dialah orang yang kamu cari gitu Kak. Dialah orang yang harus kamu perjuangkan gitu ya. Jangan jangan mengulur-ngulur waktu untuk tidak memastikan hubunganmu dengan orang ini, karena dia nggak peduli. Dia orang yang nggak peduli kalau apabila kamu ada hubungan lain. Dia merasa bahwa kamu nggak menghargai hubungan kalian, dan dia akan merasa bahwa mungkin dia nggak pantas untuk kamu, dan kamu mungkin lebih berbahagia dengan orang lain. Makanya kamu mencari orang lain dari mengadakan orang ketiga dalam hubungan ini, mungkin karena dia nggak bisa memberikan yang terbaik untuk kamu. Jadi kalau sampai dia tahu tentang hubungan kamu dengan orang lain, maka dia akan memutuskan selamanya hubungan ini, karena dia punya dasar yang kuat. Dia punya alasan atau prinsip yang dia pegang sendiri berdasarkan pengalaman yang sudah dia pelajari gitu, pengalaman hidup yang pahit yang sudah dijadikan prinsip gitu ya. Dia nggak ingin masuk ke lubang yang sama. Makanya kalau kamu ngerasa dia sudah klop ya, jangan main-main lagi gitu, karena orang ini tuh nggak suka dengan janji-janji palsu. Dia nggak suka akan kebohongan, dia nggak suka akan permainan gitu ya. Dia nggak suka dipermainkan gitu, maksud saya ya. Dia nggak suka dipermainkan karena itu akan sangat menyedihkan buat dia. Dan saya lihat di sini
mungkin saat ini kalian sedang berada dalam hubungan yang on off, komunikasi yang kurang lancar ya. Kamu tahu nggak, saat ini tuh dia sedang bersedih itu ya, antara merindukan atau pasrah dan ingin melepaskan. Tapi niat dia tuh, kalaupun dia melepaskan kamu ya, karena dia ngerasa kamu kurang ada gerakan, kurang inisiatif untuk memberikan kepastian, maka sekalipun dia bersedih, sekalipun dia merasa kehilangan, itu nggak apa-apa. Yang penting kamu itu berbahagia dengan orang yang kamu pilih, itu aja. Dia tuh orang yang lebih baik dia yang tersakiti daripada dia menyakiti, gitu. Jadi tanyakan pada hatimu, kalau kamu masih ada rasa sayang, rasa cinta, rasa kasih kepada dia ya, segeralah mengambil keputusan dan segeralah memberi kepastian gitu ya. Keinginan kamu yang sudah kamu tanamkan gitu dalam diri, yang sering kamu minta kepada Ilahi, mungkin kamu ingin terbebas dari hal-hal yang menyedihkan. Kamu juga pernah mengalami hal yang membuat kamu trauma, kamu pernah dihianati gitu ya. Kenapa semesta memberikan kamu Wheel of Fortune? Kenapa semesta memberikan kamu The Star? Ya karena masa lalu kamu tuh terlalu pahit, masa lalu kamu tuh terlalu menyedihkan, dan mungkin kehidupan dalam keluarga kamu tuh terlalu apa ya, mengasihankan. Karena apa? Mungkin kamu seorang yang harus berkorban demi mereka semua. Kamu harus bekerja keras, kamu adalah tulang punggung, sampai-sampai kamu lupa akan kebahagiaan diri kamu sendiri. Di sini semesta sangat menyayangi kamu ya, dan perjuangan kamu ini sangat berat, ketabahan kamu, kesabaran kamu, kekuatan kamu untuk tetap mengorbankan diri kamu demi kebahagiaan keluarga kamu itu sungguh luar biasa, dan semesta kagum kepada kamu. Untuk itulah semesta merasa kamu itu pantas mendapatkan kasih sayangnya gitu, kasih sayang Ilahi. Jadi semesta mendukung kamu mendapatkan apa ya, hadiah dari Ilahi untuk menghapus kepiluan kamu dan kesakitan kamu di masa lalu. Kekecewaan kamu dan kesedihan kamu itu akan digantikan dengan kebahagiaan ya, kebahagiaan, kesuksesan, dan kedamaian ya. Oke, jadi itulah keinginan yang akan terwujud ya. Kamu Leo, kamu sangat beruntung karena kamu mendapatkan kartu yang sangat bagus ya. Semoga ini diijabah oleh Ilahi Rabbi, karena di sini ada Wheel of Fortune sudah ya, terus ada Two of Cups, ada Queen of Pentacles, ada Six of Wands, dan ada The Star. Kamu adalah pemenang atas harapan-harapan kamu, impian-impian kamu ya. Jika kamu memilih orang yang tepat, maka kamu akan semakin sukses, semakin beruntung, karena kalian memiliki kisah yang sama ya. Orang yang tepat itu adalah dia yang pernah mengalami hal yang sama di masa lalu, hal yang menyedihkan dalam hidupnya. Dalam kehidupan dia, dalam keluarga juga dia mengalami sebuah tekanan yang sebenarnya dia nggak mau, dia nggak mampu, tapi dia harus mampu demi mereka, demi keluarganya gitu. Demikian pula kamu gitu. Dan masalah percintaannya pun, pekerjaannya pun selalu kayak dijatuhkan orang lain gitu, atau mengalami jatuh bangun yang berkali-kali gitu. Tapi dia orang yang kuat, kokoh, dia nggak pernah menyerah, walaupun terkadang dia sedih dengan apa ya, dia sedih dengan kegagalannya itu, tapi dia nggak pernah putus asa. Dia hanya bisa terus berjuang. Karena apa? Di belakang dia ada beban yang harus dia tanggulangi gitu. Ya, jika kamu merasa dia kehidupan pribadinya dan masa lalunya hampir sama dengan kamu, maka dialah jodoh kamu. Karena terkadang Tuhan menyatukan dua insan itu yang sudah dibilas dengan masa lalu yang sama-sama menyakitkan, supaya mereka ketika bersatu itu abadi selamanya, dunia akhirat gitu.
Karena kalau kalian masih polos, belum pernah mengalami pengalaman buruk, otomatis ketika kalian bertemu nanti pasti ada percekcokan atau ketidakcocokan yang membuat kalian harus terpisah lagi. Tapi kalau kamu bertemu dengan orang ini dengan masalah yang sama, masa lalu yang sama, otomatis ketika kalian bersatu itu udah nggak lagi ada perpisahan-perpisahan yang seperti kemarin-kemarin, karena ya memang kalian sudah diasah, kalian udah dicuci dengan masa lalu yang toksik itu ya, dengan pelajaran-pelajaran yang sudah kalian lewati itu. Jadi kalau kamu bersatu dengan orang ini, otomatis kamu akan sangat beruntung karena dia orang yang nggak mudah goyah. Dalam keterpurukannya dia masih bisa bangkit. Dia jiwa yang mandiri, independennya, dia orang yang nggak pernah menyerah. Dia adalah pribadi yang cantik, pribadi yang diridhoi gitu ya, yang lemah lembut, manja. Kalau dia perempuan ya, kalau dia laki-laki dia adalah petarung, dia adalah pejuang ya, dan dia adalah orang yang sangat memiliki rasa kasih sayang yang tinggi gitu. Dia penuh kasih gitu ya, penyayang gitu, seperti itu ya. Jadi dia yang saya bacakan di sini adalah hadiah untuk kamu juga dari semesta ya. Harapan dan impian kamu yang ingin kamu wujudkan itu adalah dia adalah bagian dari harapan-harapan kamu gitu. Dia ada di sana. Jika kamu mencapai satu kesuksesan dan kebahagiaan itu, kesuksesan kamu pun ada dia di sana, kebahagiaan kamu pun ada dia di sana. Jadi dia merupakan hadiah juga dari semesta selain keberuntungan dan kesuksesan kamu. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Leo.